akan masuk ke pemateri ketiga dari Mbak Nini yang akan menjelaskan tentang metode perekaman data prasasti. Silakan di-share screen. Ya, terima kasih Mas Gilman. Waduh, luar biasa. Mas Najib dan Mas Bas memberikan pencerahan kepada kita. Jadi saya juga terpana tadi. Karena begini teman-teman, saya walaupun epigrafi tapi lebih mengkhususkan kepada epigrafi masa klasik yaitu Hindu-Buddha. Jadi dari dulu mimpi saya sebagai epigraf, saya berharap satu saat akan bermunculan epigraf yang mengkhususkan diri pada epigrafi Islam karena sangat langka. Kecuali yang saya kenal Mas Najib itu dari zaman dulu puluhan tahun yang lalu memang sudah setia untuk epigrafi Islam. Setelah itu sangat sedikit dan sekarang dari aksara Arab atau langsung menerima dari aksara Arab. Sekarang muncul ada Mas Bas, wah kami sangat gembira. Kemudian ada Mas Gilman juga mengkhususkan diri kepada epigrafi Islam. Nah, ini sekarang kita dihadapkan pada banyaknya temuan epigrafi Islam ya di Indonesia terutama. Jadi ini tentu saja membuat kita semua sangat bersemangat ya. Baik, saya akan mulai. Jadi saya akan ini enteng-enteng saja. Saya akan lebih menyampaikan bagaimana metode untuk satu perekaman data yang akan teman-teman lakukan esok hari. Barangkali untuk mahasiswa arkeologi sudah hal yang biasa karena di dalam mata semester 3 mereka sudah melakukan perekaman data pada prasasti yang beneran gitu ya. Dan nah sekarang tetapi ini juga bisa akan mendampingi maupun mengingat kembali dan melakukan perekaman data di Jasinga ini. Saya baru tadi mendengar cerita Mas Najib. Saya jujur saja saya bilang, waduh bangga banget ya dari orang Jasinga gitu ya, karena situs itu ternyata menyimpan sejarah yang panjang dan luar biasa ya, dan luar biasa. Tadi Mas Bas juga menyampaikan bahwa ini barangkali ini adalah pusat peradaban Islam pada masanya gitu ya, dan tentu ini sangat memberikan motivasi kepada teman-teman di Jasinga. Ayo kita belajar bersama. Kita belajar bersama. Jadi teman-teman memiliki warisan tersebut dan kita cuma memiliki keahlian ya. Jadi kita kalau itu digabungkan tentu saja kita bisa bicara banyak ya. Kita bisa suatu saat kita bisa menarasikan menjadi suatu narasi sejarah yang lengkap. Jadi ini saya akan sampaikan bagaimana kita melakukan perekaman data gitu ya. Nah, saya akan mulai dari awal dulu sebetulnya apa sih epigrafi itu? Epigrafi itu di mana gitu tempatnya gitu. Baik, saya persilahkan Isa untuk berikutnya. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu yang tersentuh dengan tangan manusia, yang dibentuk oleh tangan manusia, itu adalah artefak, ya, artefak arkeologi kita tahu. Nah, kemudian artefak itu ada yang bertulis dan ada yang tidak bertulis. Di arkeologi selalu dibagi menjadi dua begitu, karena yang kalau bertulis itu ada prasasti, ada naskah, ada mata uang, arsip, peta, kemudian votif tablet dan lain-lainnya. Yang tidak bertulis itu bisa struktur, bisa candi, bisa masjid, bisa
apa namanya, segala sesuatu pokoknya ya, yang pokoknya tidak ada tulisannya. Ada relief, ada ekofak itu bekas, misalnya bekas lubang-lubang di tanah yang bekas umpat dan sebagainya. Next, Isa. Nah, prasasti secara khusus, prasasti itu artefak bertuliskan dari masa lampau yang ditulis di atas media yang keras dan tidak mudah rusak. Jadi barangkali tadi saya sebutkan ada prasasti, ada naskah. Nah, kalau prasasti ini selalu dituliskan pada media yang keras dan tidak mudah rusak. Bisa batu, logam, bisa itu logam itu macam-macam, bisa emas, perak, perunggu, tembaga, timah, tanah liat yang dibakar maupun dijemur. Kemudian tanduk binatang ini kita jumpai di Sumatera banyak, dan yang lain-lain. Bisa bulu bambu dan sebagainya, asalnya tidak rusak dan tidak mudah rusak dan tidak ditulis secara berulang-ulang. Ini yang membedakan kita dengan naskah. Kalau naskah itu dituliskan di bahan yang mudah rusak. Misalnya daluang, ya, apa namanya, lontar dan sebagainya, itu mudah rusak, sehingga naskah itu cenderung lebih bisa ditulis ulang lagi, disalin ulang lagi. Nah, artinya bahwa kemungkinan kesalahan tulis, kemungkinan terjadi pergantian aksara itu sangat mungkin. Jadi misalnya nih, kita tahu bahwa naskah Nagarakertagama itu ditulis pada masa Majapahit dengan aksara Jawa kuno. Nah, tetapi yang sampai kepada kita sekarang itu ditulis dalam aksara Bali kuno, gitu ya. Nah, itu artinya bahwa naskah tersebut sudah ditulis secara berulang-ulang. Itu bedanya antara prasasti dan naskah. Next, Isa. Nah, sebetulnya apa sih ilmu yang mempelajari prasasti? Adalah paleografi. Tadi yang diajarkan oleh yang disampaikan oleh Mas Bas itu adalah bentuk-bentuk paleografi, ilmu yang mempelajari aksara kuno, apapun aksara kuno itu, ya. Kemudian kemudian apa itu epigrafi? Nah, ini epigrafi itu ilmu yang mempelajari dan menafsirkan prasasti. Jadi epigrafi itu adalah ketika kita mempelajari, kalau kita paleografi, kita hanya melek huruf, kita tahu hurufnya aja, tetapi kita tidak mempelajari isinya. Sedangkan kalau epigrafi, kita mempelajari keseluruhannya. Kemudian kita bisa bercerita apa isinya dan menempatkan pada konteksnya. Seperti tadi Mas Basbian sudah menyampaikan bahwa seorang epigraf itu tidak hanya membaca saja, mengalih aksarakan dari aksara kuno ke aksara baru, tetapi epigraf itu juga merangkai suatu narasi, merekonstruksi masa lalu melalui apa yang dibacanya, gitu ya. Dibaca, diterjemahkan, dianalisis, diverifikasi kebenarannya. Jadi epigrafi ini adalah sejarah, ya. Jadi merekonstruksi masa lalu, gitu ya, berdasarkan apa yang tertulis, gitu, apa yang tertulis di dalam artefak tadi. Next, Isa. Mengapa prasasti harus dipelajari? Ya, mengapa prasasti itu harus dipelajari? Nah, kita tadi sudah mendengar ya dari Mas Najib maupun Mas Abbas bahwa kenapa sih prasasti mesti susah-susah dipelajari? Nah, untuk kita supaya kita mengetahui isinya, ya, supaya kita tahu apa isinya. Setelah kita tahu bahwa isi prasasti itu adalah sumber data sejarah. Sumber data sejarah artinya ini masih belum menjadi data sejarah, masih sumber. Kita kumpulkan. Nah, data sejarah itu sumber data sejarah itu akan menjadi data sejarah yang betulan. Artinya data itu adalah sudah dikaji, diverifikasi, diuji secara fisik dan isinya, sehingga dia betul menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan isinya bahwa isi dari prasasti itu memang benar, otentik ditulis pada masanya. Nah,
itu kemudian satu lagi berdasarkan perbandingan isinya itu juga kita harus bisa mengkritisi bahwa prasasti itu dapat dipercaya ditulis pada masanya. Mengapa? Karena itulah memang keharusan sebuah sejarah. Jadi sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi sejarah itu bukan mitos, sejarah itu bukan legenda, tetapi peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, walaupun kadang-kadang ada sedikit, misalnya ada perbedaan isi, tetapi dua hal itu tadi, pengujian mengenai otentisitas dan kredibilitas itu harus benar. Jadi itu baru namanya sejarah. Nah, epigrafi ini tentu saja karena kita merekonstruksi masa lalu, artinya harus didasarkan oleh bukti yang otentik pada masanya. Nah, ini hari Sabtu nanti ketika kita berhadapan dengan nisan-nisan kuno itu, kita berhadapan dengan sumber data. Ya, jadi masih sumber data. Nanti kita ada tahap-tahap selanjutnya nanti yang harus dilakukan verifikasi, pengujian terhadap nisan-nisan kuno tersebut, baik secara bentuknya, bahannya, aksaranya, maupun isinya. Nah, satu lagi, mengapa prasasti harus dipelajari? Karena isinya itu sendiri, ketika dia merupakan satu rekonstruksi sejarah, dia adalah jati diri kita, ya, jati diri kita. Kita ini tidak ada dengan sendirinya tiba-tiba ada di dunia ini. Kita mempunyai punya leluhur, mempunyai sejarah. Nah, saya mencoba menyitir dari waktu kemarin itu Pak Saur Huta Barat, yang di Metro TV itu dia bilang, kenapa kita harus belajar dari sejarah? Karena sejarah itu adalah masa lalu yang sudah benar-benar terjadi. Sekarang kita masa kini. Nah, kalau kita belajar, kalau masa depan itu bisa hanya ilusi, bisa juga kita rencanakan, tapi belum terjadi. Karena itu kita harus mempelajari masa lalu untuk masa depan, gitu ya. Itu kira-kira motonya sejarah dan arkeologi seperti itu. Bisa lanjut, Isa? Next. Nah, ini tadi sebetulnya melanjutkan tadi sejarah ya. Mengapa sejarah itu penting? Penting nggak sih gitu ya? Nah, ini ada satu statement dari seorang ahli sejarah. Sebetulnya gampang kok, cara mudah untuk membuat lemah dan menjajah suatu bangsa, katanya. Kaburkan saja sejarahnya, pertama katanya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa lagi diteliti dan tidak bisa lagi dibuktikan kebenarannya, gitu ya. Dan yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu bodoh, primitif, sehingga barangkali malu punya leluhur gitu ya. Nah, ini barangkali memberikan bayangan kepada kita, terutama kepada teman-teman di Jasinga, rasanya seperti apa kalau 3 hal ini terjadi ya. Nah, karena itu barangkali perekaman ini menjadi satu langkah awal yang sangat berharga untuk teman-teman di Jasinga dan untuk kita juga, kita semuanya, bahwa kita harus mulai menghargai sejarah kita, karena itu sudah betul-betul terjadi sebetulnya, bukan dibuat kemarin gitu atau semalam gitu ya, itu sudah terjadi dan kita melihat betapa canggihnya nisan-nisan yang ada di Jasinga itu saya sangat kagum gitu ya, sangat berbeda nanti kalau kita lihat dari daerah-daerah lain ternyata mempunyai tipe-tipe nisan yang berbeda gitu ya, dengan bermacam-macam. Kalau sekarang barangkali kita melihat seragam gitu ya, tetapi berapa ratus tahun yang lalu ternyata itu suatu yang luar biasa, sekaligus menggambarkan tadi apa yang
Mas Bas sebutkan. Itu seperti cermin untuk kita ketika kita melihat nisan-nisan yang indah itu. Kita diharapkan seperti mereka gitu ya, seperti mereka pasti bukan orang biasa, mereka orang yang spesial. Karena itu kita juga harus belajar dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini barangkali satu gambaran kenapa kita belajar sejarah, kenapa kita harus mengamankan bukti-bukti sejarah yang ada pada kita, pada sekeliling kita. Silahkan Isa, lanjut. Nah, tadi barangkali sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan bahwa data itu, data sejarah itu tidak semena-mena kemudian begitu kita baca kemudian menjadi itu data sejarah. Ternyata harus ada satu tahapan ya, tahapan penyusunan sejarah. Ada satu pengumpulan data. Itu adalah yang akan teman-teman lakukan nanti. Perekaman data itu termasuk di dalam pengumpulan data. Pengumpulan data itu nanti bisa secara verbal, piktorial maupun data dari lingkungan sekeliling yang ada, kontekstual gitu ya. Karena tentu saja kalau kita melihat di wilayah Jasinga itu luar biasa, tadi Mas Najib sudah menggambarkan ada berapa puluh nisan, kemudian ini baru 3 ya, ini baru tiga desa ini hari Sabtu nanti yang akan kita coba kita merekamkan. Tetapi tadi sudah banyak sekali di mana-mana ada ya, itu suatu yang luar biasa menurut saya. Nah, ada pengumpulan data seluruh, misalnya itu ada merekam secara verbal, kemudian piktorial, nah kemudian lingkungan dan sebagainya. Nah ini kemudian data ini nanti harus melalui satu pengolahan. Diolah itu artinya yang kira-kira sumber data yang tadinya belum pasti menjadi data itu harus diverifikasi bahwa dia betul data sejarah gitu ya, bahwa dia betul-betul satu data yang satu informasi yang ditulis pada masanya. Jadi bukan ditulis kemarin gitu ya atau kapan gitu. Nah, ini butuh satu pengujian yang namanya kritik gitu ya. Kritik dalam arti bahwa tadi yang saya sebutkan, kritik mengenai fisiknya, aksaranya, kemudian isinya gitu ya. Nah, setelah sudah pasti bahwa oke, ini tidak ada anakronisme. Jadi ada satu istilah sejarah yang namanya anakronisme. Anakronisme itu adalah ketidaksesuaian dalam pada masanya. Artinya sangat mungkin sebuah prasasti ditulis pada masa sesudahnya. Jadi tidak semua seperti naskah tadi ya. Bisa prasasti menunjukkan misalnya tahun 1250, tetapi ternyata dari bentuk aksaranya maupun dari isinya ternyata itu menunjukkan bahwa dia ditulis pada 1350 gitu, 100 tahun kemudian. Nah, ini sebetulnya satu yang tidak pada masanya. Nah, ini adalah satu pergumulan para ahli epigrafi untuk mempelajari itu. Ini bagian epigraf nanti ya Bapak Ibu. Nah, sampai kepada bahwa sumber data yang kita hadapi itu betul-betul sudah sesuai dengan zamannya. Nah, setelah itu baru dilakukan penafsiran data. Apa yang ada di isinya? Apakah betul ditulis oleh siapa, pada tahun berapa, di mana gitu. Biasanya prasasti itu memberikan informasi mengenai itu. Ini ada satu tahapan yang kurang nih, saya menulisnya adalah penyusunan penulisan sejarah, namanya historiografi. Nah, di situ baru dirangkum semua data, termasuk data bantu yang seperti naskah dan sebagainya, atau artefak yang lain, untuk merangkai sebuah rekonstruksi sejarah di suatu tempat. Nah, ini kira-kira tahap penyusunan data. Jadi di mana posisi kita
posisi kita esok gitu ya, yaitu masih di awal di pengumpulan data, yaitu proses yang kita sebut dengan perekaman data. Sebetulnya ini adalah tahap yang penting juga, ya, yang penting karena di situ nanti akan saya perlihatkan satu form, satu lembar kerja yang harus diisi, yang sebetulnya itu berisi mengenai deskripsi keterangan setiap nisan yang dihadapi, yang diukur, yang dibersihkan dan sebagainya, itu informasi awal ini sangat penting untuk dilanjutkan di tingkat-tingkat berikutnya. Karena itu apa yang teman-teman lakukan hari Sabtu itu sebetulnya sangat penting dan sangat bisa dilakukan oleh semua orang ya yang mencintai warisan budaya, khususnya prasasti ini, bisa dilakukan karena sangat mudah. Jadi itu yang kira-kira akan kita lakukan. Nah, kalau ingin sampai ke tahap berikutnya, nah ini tentu saya anjurkan untuk untuk mendaftar lagi ya, untuk sekolah lagi gitu ya. Jadi supaya mendapat pengetahuan bagaimana cara mengolahnya gitu ya, bagaimana cara mengolah sumber data menjadi data gitu ya. Berikutnya Isa. Oh, ini tadi yang saya sampaikan, ada pengumpulan data verbal, piktorial, dan pustaka, dan satu lagi yang lingkungan gitu ya. Berikutnya. Nah, ini kira-kira lembar kerja yang akan teman-teman semua hadapi nanti ketika di lapangan ya, dan ini bisa diisi, ini standar sebetulnya. Kalau mahasiswa arkeologi biasa melakukan pendeskripsian, perekaman data begini di museum gitu ya. Ini yang mereka harus isi di lembar kerja. Nah, pada tahun ini karena semua harus tidak ada karena UI lockdown, tidak ada kuliah tatap muka, teman-teman di arkeologi semester 3 tidak bisa ke museum, tetapi keuntungannya adalah mereka mendata, mereka merekam data, sumber data prasasti yang ada di daerah masing-masing, dan itu sangat mengagumkan karena ada prasasti itu tidak hanya masa klasik, prasasti itu dari masa klasik adanya sendiri, masa Islam, pada masa Islam prasasti itu ada di nisan, ada di kayu, di bagian pintu masuk masjid, ada di bagian-bagian masjid, dan itu sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin. Jadi itu memberikan inspirasi untuk teman-teman di arkeologi untuk melakukan perekaman. Kemudian ada yang merekam juga prasasti kolonial ya yang dibuat pada masa Belanda, masa VOC, masa Hindia Belanda, satu pengumuman gitu ya, tugu peringatan mengenai pertama kali waterledeng ya, waterledeng itu PAM itu di daerah Tegal dan sebagainya, itu jadi tersebar di semua rumah masing-masing gitu ya. Nah ini luar biasa, artinya bisa, ini sangat, kalau teman-teman di Jasinga tidak perlu repot-repot kemana-mana, di sini sudah ada di desa-desa di Jasinga sudah menyediakan prasasti nisan ini. Jadi ada satu ya nama prasasti. Nanti nama prasasti ini sebetulnya nama prasasti itu bisa
dinamai berdasarkan nama orang yang disebut di dalam prasasti itu atau nama tempat ditemukannya prasasti itu. Jadi misalnya nanti mungkin misalnya di desa Sipak ada 20 nisan. Itu bisa prasasti Sipak 1, 2, 3 sampai ke 20 gitu ya. Itu bisa. Nah, nomor inventarisnya juga bisa dilakukan, nomor inventarisnya dibuat sesuai dengan kesepakatan teman-teman nantinya. Tempat asal kalau itu masih tetap ya memang tempat asalnya di desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Tempat disimpan kalau itu masih in situ, masih di tempatnya, itu adalah sama dengan tempat asalnya. Kemudian bahan prasasti, bahannya apa? Barangkali masih tersisa ada nisan dari kayu ya. Tapi saya rasa kalau di alam begitu pasti sudah rusak. Tapi kemarin ada pengurus PAEI yang di Tuban menemukan nisan Islam dari kayu yang sudah sangat rapuh gitu ya. Jadi bahannya apa ditulis, bentuknya apa, bentuk prasastinya seperti apa, ya. Seandainya bentuknya nggak tahu gitu ya, nyebutnya gimana ini, ya sudah lihat gambar, dikasih kurung lihat gambar, artinya nanti harus ada gambarnya, ada sketsanya. Kemudian ukuran itu adalah tinggi, lebar dan ketebalan. Kalau bulat disebut bulat tentu saja ya. Diameter betul. Kemudian ada aksara. Aksaranya apa? Bahasanya apa? Tadi ya Mas Bas sudah menjelaskan. Aksaranya bisa Jawi, bahasanya Melayu gitu ya. Melayu ini Melayu apa? Jadi Indonesia ini luar biasa karena dengan aksara Arab itu dituliskan di dalam bahasa yang dituliskan dalam bahasa Melayu. Ada di Indonesia ini ada 28 dialek Melayu ya. Artinya hanya ada 9 kalau tidak salah dialek Melayu yang dituliskan di dalam aksara Arab ini. Artinya itu sudah menjadi milik kita, milik identitas dari masyarakat pendukungnya. Ya, karena apa? Karena kalau orang lain yang membaca misalnya tidak akan mengerti karena bahasanya bahasa lokal. Ya, ini yang luar biasa di kita. Nah, nanti bisa di sini bahasanya misalnya saya baru tahu tadi Mas Bas bilang bahwa aksara itu bisa Melayu Jawi ya, tetapi ada Melayu yang Sunda bercampur dengan apa Mas Bas tadi ya, Sunda dengan Jawa Pegon. Tahu saya kalau bahasa Melayu Arab Melayu ya Jawi, kemudian kalau Jawa jadi Pegon gitu ya. Ternyata ini bisa kalau Jawa Banten disebut Pegon juga gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Berikutnya Aisyah. Nah, setelah tadi ada bahasa dan aksara, barangkali bagian yang ditulisi. Apakah di semua sisi ditulisi? Apakah hanya sisi depan atau belakang? Biasanya kok sisi depan itu recto, kalau belakang kita sebutnya verso. Recto verso atau seluruh sisi ditulisi. Itu dijelaskan. Nah, kemudian ornamen. Adakah ornamen? Ya, adakah ornamen yang spesial ditemukan? Nah, ini sangat relatif tentu ya. Tetapi ini jawabnya adalah ada atau tidak, gitu aja. Ada atau tidak. Nanti gambarnya itu urusan belakang yang di bawah. Nah, kemudian ada jumlah baris. Kemudian ada angka tahun. Jadi jumlah baris tinggal ngitung ya barisnya. Barangkali sisi rektonya ada berapa baris, versonya ada berapa baris, seperti itu. Kemudian ada angka tahun. Ada yang berangka tahun dan ada yang tidak.
itu dijelaskan nanti. Kemudian nama yang tercantum dalam prasasti. Kalau di nisan tadi tentu ada gitu ya biasanya. Kemudian ada isi. Nah, barangkali kalau yang belum dibaca itu isi tidak perlu barangkali nanti dulu gitu ya. Tapi kalau sudah bisa membaca, sangat mungkin ini isi kira-kira gitu ya. Kan nanti ada proses lagi, ada proses alih aksara secara keseluruhan. Nah, kemudian ada keterangan. Keterangan ini adalah apakah itu berbentuk kaligrafi atau biasa bukan tulisan indah gitu ya. Nah, kemudian keadaan prasasti. Keadaan prasasti artinya bahwa prasasti itu sendiri seperti apa? Sudah rusak ya ataukah masih bagus bisa dibaca? Ini memang harus dijelaskan. Nah, setelah itu baru gambar atau foto. Nah, itu adalah gambar secara apa namanya kasar saja, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian berikut ukuran atau berikut ukurannya supaya memperjelas atau di mana letak ornamennya itu sangat membantu nantinya. Kemudian ada foto gitu ya, ada foto yang bisa dilakukan. Nah, tentu saja untuk membuat foto tentu saja diperlukan ada skala ya supaya tahu kira-kira. Walaupun tadi kita sudah mengukur dengan detail, tapi kita dengan skala itu ketika lihat fotonya kita tahu kira-kira setinggi apa gitu. Kemudian, nah setelah di dalam perekaman ini juga sangat memungkinkan dilakukan satu apa namanya langkah-langkah perekaman yang mutakhir ya. Misalnya dengan RTI, dengan reflectance transformation imaging, itu dengan satu alat yang yang sebetulnya prosesnya adalah memantulkan sinar, akhirnya huruf yang barangkali sudah tidak jelas itu menjadi lebih jelas. Itu yang pertama, 2 dimensi istilahnya kita bilang. Nah, ada pula kita bisa melakukan fotogrametri. Ini adalah nanti tingkat lanjut karena ini bisa diajarkan secara khusus nantinya. Tentu saja dengan menggunakan software tertentu. Ini adalah satu bentuk perekaman yang sangat mutakhir sekarang ya. Kami sudah melakukan, bahkan mahasiswa juga di sini juga ada ahlinya Mas Gilman gitu ya. Nah nanti ini berikutnya nanti kalau ada dari Jasinga yang dari nisan-nisan Jasinga yang barangkali sudah sangat aus dan tidak terbaca, ini sangat mungkin dilakukan menjadi fotogrametri yang 3 dimensi gitu, supaya dengan pantulan, dengan penyinaran dan kemudian diterapkan kepada software tertentu, ini bisa menjadi lebih jelas. Ini untuk membantu gitu ya. Jadi, nah itu kira-kira pekerjaan para epigraf itu kita selalu berburu bagaimana supaya aksara itu bisa dilihat lebih jelas. Nah, tapi selain itu tadi ya sebelum dengan teknologi mutakhir ini ada juga yang membuat upload ya, cetakan kertas dari kertas singkong ada seperti gitu ya, atau casting gitu ya. Tetapi karena ini musim hujan sepertinya membuat upload itu tidak mungkin karena upload itu harus menunggu sehari 2 hari untuk menjadi kering dan cetakan itu baru bisa diangkat. Tapi dengan kondisi hujan seperti ini, musim hujan, nanti kehujanan bubar gitu ya, tidak bisa mencetak hurufnya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh. Ini adalah nisan di Aceh, itu sangat indah ya. Pasti
pasti memotivasi seorang ahli epigrafi untuk membacanya, walaupun saya tahu sulitnya udah pasti minta ampun ini bacanya. Tapi ada teman-teman yang memang sangat termotivasi untuk mengetahui. Kata kita sebetulnya kita perlu untuk tahu apa sih sebetulnya yang dituliskan gitu ya. Ini kalau tadi kita bermuara kepada satu rekonstruksi, tentu saja membaca tulisan, membaca prasasti ini menjadi sangat penting karena ini yang nggak bisa prasasti itu bukan sesuatu yang bisa ditipu maupun dibuat kemarin. Itu semua itu adalah dibuat pada masanya sebetulnya kalau kita melihat bukti-bukti ini gitu ya. Berikutnya mungkin Isa, ini hanya contoh-contoh ya Isa. Ini yang tadi sudah di fotonya Mas Taki. Barangkali ini contoh ya. Ini contoh, lihat betapa ada semuanya berbeda. Jadi saya kalau kita mendengar tadi informasinya yang disampaikan oleh Mas Bas, luar biasa. Kita jadi tahu kenapa nisan masa lalu itu berbeda satu dengan yang lain. Itu karena tadi itu ya. Karena memang kita harus berkaca kepada apa yang sosok yang ada yang dimakamkan di situ gitu ya. Berikutnya. Udah, terima kasih. Demikian Mas Gilman, saya kembalikan kepada Mas Gilman.